Halo semuanya, selamat datang di kelas sejarah. Hari ini kita akan mempelajari tentang apa itu sejarah bersama Pak Jeki. Yuk ikuti penjelasannya. Apa itu sejarah? Secara umum, sejarah dapat diartikan sebagai peristiwa yang terjadi pada masa lalu. Sejarah menjadi salah satu hal yang bisa menjadikan pelajaran bagi manusia. Setiap manusia tentunya memiliki masa lalu atau masa lampau yang berbeda-beda. Tapi yang dimaksud di sini bukanlah sejarah, peristiwa masa lalu atau masa lampau itu yang lewat begitu saja. Sejarah ini bisa menjadi suatu hal yang berharga bagi negara, kerajaan, kelompok, dan lain-lain. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan berikut ini. Hari ini kita akan mempelajari beberapa hal, yaitu definisi sejarah, ciri-ciri umum dalam sejarah, hakikat dan ruang lingkup sejarah, dan mengapa belajar sejarah itu penting. Yang pertama kita akan mempelajari definisi sejarah. Definisi sejarah terbagi menjadi dua, yaitu secara etimologis dan secara terminologis. Kata sejarah berasal dari bahasa Arab, yaitu sejaratun. Di Indonesia menjadi sejarah, yang berarti pohon, merujuk pada silsilah, terutama silsilah raja atau dinasti pada masa lalu. Tentu adik-adik bertanya ya, kenapa sejarah itu digambarkan seperti pohon? Nah, di sini kita bisa lihat pohon terdapat berbagai macam hal. Yang pertama ada akarnya, kedua ada batangnya, ketiga ada daun dan ada buahnya. Begitu juga dengan silsilah dalam suatu kerajaan atau dalam suatu keluarga. Ada orang yang mendahului kita, keturunan kita, atau nenek moyang kita. Ada kita dan ada keturunan kita nantinya. Nah, itulah kenapa sejarah itu digambarkan seperti pohon. Dalam KBBI, definisi sejarah mencakup tiga hal. Yang pertama, asal-usul keturunan dan silsilah. Kedua, kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau yang diceritakan dalam hikayat, tambu, dan lain-lain. Ketiga, pengetahuan atau uraian tentang kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Sejarah tentu yang benar-benar terjadi di masa lampau yang dicatat atau diceritakan secara turun-temurun oleh pendahulu kita dahulu. Seperti yang bisa kita lihat di sini, contoh dari silsilah sultan di lingkungan Kesultanan Palembang Darussalam, ya. Dari awal pendirinya yaitu Susuhunan Abdurrahman Khalifatul Mukminin Sadirul Iman. Di bawahnya terus sampai dengan yang terakhir. Oke. Nah, ini adalah salah satu contoh silsilah yang kita gambarkan atau yang kita jelaskan di slide sebelumnya tadi. Selanjutnya pengertian sejarah secara terminologis. Ada beberapa tokoh sejarawan dunia yang memiliki pendapat atau memiliki makna tentang sejarah itu sendiri. Yang pertama Herodotus. Beliau adalah bapak sejarah dunia. Dia berpendapat bahwa sejarah bukan berkembang dan bergerak lurus ke depan dengan tujuan yang pasti, melainkan bergerak melingkar. Yang tinggi dan rendahnya lingkaran disebabkan oleh keadaan manusia itu sendiri. Nah, jadi sejarah itu bergeraknya tergantung dengan manusia itu sendiri. Kedua ada Ibnu Khaldun. Nah, dia berpendapat bahwa sejarah sebagai catatan tentang manusia dan peradabannya, dengan seluruh proses perubahan secara nyata dengan segala sebab dan akibatnya. Yang terakhir ada Sartono Kartodirjo. Ini adalah bapak sejarah Indonesia, sejarah lokal kita, ya. Dia berpendapat bahwa sejarah itu bisa diartikan dalam dua hal, secara subjektif dan secara objektif, ya. Secara subjektif, suatu bangunan yang disusun penulis sebagai suatu uraian atau cerita. Yang kedua, secara objektif, proses sejarah dalam aktualisasinya atau aktualitasnya merujuk pada kejadian atau peristiwa itu sendiri. Oke. Nah, dapat disimpulkan bahwa sejarah adalah peristiwa masa lalu yang bersifat
penting, abadi, dan unik yang benar-benar terjadi dan berisi segala kegiatan manusia. Rekonstruksi tersebut dibuat oleh sejarawan dari hasil kesimpulan berdasarkan data-data yang diuji. Ya, peristiwa sejarah itu tentu yang bersifat penting, abadi, dan unik. Tanpa ketiga hal ini, yang pasti bukan yang namanya sejarah. Sejarah itu bisa dikatakan ilmu karena berupa data-data yang dikumpulkan oleh sejarawan dan diteliti dan dijadikan suatu karya untuk mengingatkan sebagai pelajaran kita sebagai generasi muda. Selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri umum dalam sejarah. Ada 3 hal. Yang pertama, peristiwa sejarah itu abadi. Kedua, peristiwa sejarah itu unik. Dan yang ketiga, peristiwa sejarah itu penting. Yang pertama, peristiwa sejarah itu abadi. Mengapa? Peristiwa sejarah yang terjadi pada masa lalu itu ditulis oleh sejarawan dengan berbagai bukti untuk menjadi suatu karya. Walaupun sudah tertulis atau terjadi pada masa lampau, tapi sejarah akan tetap menjadi ilmu atau pengetahuan untuk manusia pada masa kini dan juga masa yang akan datang. Sampai kapanpun, ya, manusia tidak akan melupakan dengan yang namanya sejarah. Yang kedua, peristiwa sejarah itu unik. Mengapa bisa dibilang unik? Karena sejarah sendiri hanya akan terjadi seumur hidup itu sekali, ya. Peristiwa yang terjadi pada masa lalu tidak bisa diulang kembali dengan sama persis, ya. Sejarah hanya akan terjadi pada masa lalu. Yang ketiga, ada peristiwa sejarah itu penting, ya. Mengapa bisa dikatakan penting? Karena sejarah itu menjadi salah satu landasan untuk memajukan suatu kehidupan manusia, ya. Seperti halnya sejarah dalam merebut kemerdekaan Indonesia. Tentunya dalam mendapatkan kemerdekaan haruslah memerlukan perjuangan yang gigih, ya, dari bawah sampai dengan proklamasi. Seperti yang saya berikan contoh foto di bawah ini merupakan mahasiswa Stovia. Stovia ini adalah salah satu perguruan tinggi pada masa Belanda dahulu yang mengambil jurusannya itu adalah kedokteran. Sekarang menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Dari Stovia inilah nantinya akan memunculkan organisasi, salah satunya adalah Budi Utomo yang merupakan organisasi pergerakan nasional yang memunculkan benih-benih nasionalisme untuk tujuannya kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya, hakikat dan ruang lingkup dalam sejarah. Ada 4, yaitu sejarah sebagai kisah, sejarah sebagai peristiwa, sejarah sebagai ilmu, dan sejarah sebagai seni. Yang pertama, sejarah sebagai kisah. Mengapa sejarah itu bisa dikatakan sebagai kisah ataupun cerita? Karena sejarah itu memiliki kronologi tertentu yang sekilas mirip dengan cerita. Tapi perlu diketahui jika sejarah bukanlah cerita biasa yang diceritakan oleh para sastrawan. Tapi sejarah itu memang peristiwa yang benar-benar terjadi yang diceritakan kembali oleh seseorang melalui metode-metode yang tertentu. Yang kedua adalah sejarah sebagai peristiwa. Seperti halnya yang kita pelajari sebelumnya ataupun kita pelajari waktu definisi tadi, sejarah tersebut adalah suatu hal yang terjadi pada masa lalu, peristiwa yang terjadi di masa lalu yang tidak dapat diulang kembali. Peristiwa tersebutlah yang memiliki sifat yang objektif. Dengan adanya peristiwa yang telah terjadi pada masa lampau tersebut dapat memberikan gambaran untuk perkembangan kehidupan masa kini dan masa yang akan datang. Yang ketiga, peristiwa ataupun sejarah sebagai ilmu. Sejarah juga dikatakan sebagai ilmu karena sejarah ini memiliki metode ataupun syarat
sebagai ilmu pengetahuan, syarat ilmiahnya, karena memiliki metode dan objek masalah yang memiliki susunan yang sangat sistematis, sehingga sejarah bisa dikatakan sebagai ilmu yang mengandung kebenaran yang bersifat objektif dan memiliki pemikiran yang rasional. Dan yang terakhir ada sejarah sebagai seni. Mengapa sejarah ini dikatakan sebagai seni? Karena sejarah juga tidak selalu disajikan dalam metode ilmiah. Bisa kita mempelajari sejarah itu melalui dalam dunia seni, ya, seperti yang tergambar pada contoh gambar di bawah ini. Ini adalah salah satu relief yang ada di Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, yang menceritakan sejarah masa lalu. Ini juga sebagai suatu seni, ya, yang bisa membuat sejarah itu lebih menarik dan lebih dapat cepat dipahami. Oke. Mengapa kita perlu belajar sejarah? Mengapa sejarah itu penting? Yaitu pertanyaan yang sering kita dengar ketika ada pertemuan, ketika di dalam kelas. Pertanyaan-pertanyaan seperti inilah sering muncul, ya. Hari ini kita akan membahasnya. Jawabannya adalah sejarah adalah pilar pendidikan. Ya. Mengapa kita penting belajar sejarah ini? Ada 4 poin ini, ya. Yang pertama, sejarah membantu kita memahami orang dan masyarakat. Ketika kita belajar sejarah, kita akan tahu bagaimana masyarakat dahulu, bagaimana kehidupan dahulu itu terjadi, ya. Jadi kita bisa memahami masyarakat atau orang-orang yang ada di sekeliling kita. Yang kedua, sejarah berkontribusi pada pemahaman moral. Sejarah ini bisa memberitahu bagaimana yang baik, bagaimana yang benar. Karena mengapa kita mempelajari pendahulu kita yang sudah melakukan berbagai hal yang baik dan yang buruk. Kita bisa mengambil garis besarnya yang baiknya. Yang ketiga, sejarah memberikan identitas. Suatu negara harus menghargai sejarahnya, karena sejarah itu adalah identitas dari suatu negara. Ketika negara itu sudah meninggalkan identitasnya, sejarah itu, maka negara itu akan tidak ada marwah atau tidak akan lagi memiliki kemajuan yang diidam-idamkan. Yang keempat, mempelajari sejarah adalah hal yang penting untuk mewujudkan masyarakat atau warga negara yang baik. Ketika kita belajar sejarah, maka kita akan tahu mana yang salah dan mana yang buruk. Kenapa? Karena kita tahu bahwa zaman dulu ketika orang melakukan hal yang jahat, maka yang akan terjadi akan pasti yang jahat. Jadi ketika kita belajar sejarah, kita tahu ternyata ketika orang korupsi maka outputnya akan jelek. Kita sebagai penerus sekarang harus mempelajari sejarah bahwa jangan mengulangi sejarah yang buruk-buruk. Seperti kata proklamator kita, jangan pernah melupakan sejarah. Ini akan membuat dan mengubah siapa diri kita. Mungkin sampai di sini materi kita kali ini. Selanjutnya ada sedikit kuis, silakan adik-adik isi ya. Soalnya ada 2. Yang pertama, menurut Anda, mengapa belajar sejarah itu penting? Jelaskan. Soal kedua, apa manfaat terbesar yang disumbangkan sejarah terhadap kehidupan pribadi kalian? Silakan adik-adik isi di kolom komentar dengan format tulis nama, kelas, dan jawaban 1 dan 2. Bagaimana? Sudah tahu arti sejarah yang sesungguhnya? Jangan lupa ya, kerjakan latihan yang saya berikan tadi. Tulis jawabannya di kolom komentar. Terima kasih, sampai ketemu di kelas sejarah selanjutnya.